Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'nal hadits kullu syai'in lahu syarafun wa 'azamatun aw kullu syai'in yutlabu aw yubahu aw kullu syai'in lahu qalbun ay yamliku qalban la yubda bi sababi dzalika syai'. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa kal hayawanil maqtu'i dzanbi aw kaman qata'at yadahu aw kaman dhahabat anamiluhu aw kaman bihi juzamun fi naqsihi wa 'aibi syar'an wa in tamma hissan. Dan arti hadis tersebut adalah setiap sesuatu yang memiliki kemuliaan dan keagungan, atau setiap sesuatu yang dianjurkan atau diperbolehkan, atau setiap sesuatu yang memiliki hati, yakni sesuatu itu menguasai suatu hati, yang tidak dimulai dengan penyebab hal penting dari perkara tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu tersebut seperti hewan yang terpotong ekornya, atau seperti orang yang terpotong dua tangannya, atau seperti orang yang kehilangan jari jemarinya, atau seperti orang yang terkena penyakit lepra dalam sisi kekurangannya dan cacatnya menurut syariat meskipun sempurna secara indrawi. Waqtulifa fil basmalati hal hiya ayatun minal fatihati wa min kulli suratin. Dan diperselisihkan tentang basmalah itu apakah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah dan dari semua surah lainnya. Fa inda malikin annaha laysat ayatan minal fatihati wala min kulli suratin. Wa inda Abdullah ibn al-Mubarak annaha ayatun min kulli suratin. Wa inda Syafi'i annaha ayatun minal fatihati wa taraddada fi ghairiha wa lam yakhtalifu fiha fin namli fi 'addiha min al-Qur'an. Maka menurut Imam Malik sesungguhnya basmalah bukan termasuk ayat dari surah Al-Fatihah dan bukan bagian dari setiap surah. Dan menurut Syekh Abdul Ibnul Mubarak sesungguhnya basmalah termasuk ayat dari setiap surah. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i sesungguhnya basmalah adalah ayat dari surah Al-Fatihah, namun beliau ragu-ragu tidak memastikannya pada selain surat Al-Fatihah. Dan para ulama tidak berselisih pendapat mengenai basmalah di dalam surah An-Naml dalam hal diperhitungkannya basmalah tersebut termasuk Al-Quran. Wa min khawasiha idza talaha syakhsun inda nawmi ijda wa ihda wa 20 marratan aminatil qalb lailatan minasyaitan wa amina baitu minas sariqati wa amina min mautil fujati wa ghairi dzalika minal balaya afadahu Ahmadus Sawi. Dan di antara berbagai keistimewaan basmalah adalah apabila seseorang membacanya ketika hendak tidur sebanyak 21 kali, maka ia akan aman pada malam itu dari syaitan, dan aman rumahnya dari pencurian, dan aman dari kematian mendadak, dan lain-lainnya dari berbagai bencana. Demikian Syekh Ahmad As-Sawi memberi penjelasan hal itu. Alhamdulillah, ayatsana'u bil kalami 'ala jamilil ikhtiyari ma'a jihatit tabjili wa ta'dhimi sawa'un kana fi muqabalatin ni'matin amla mustahiqun lillahi wa hadha huwal hamdul lughawiyyu alladhi tulibatul bada'atu bihi wa amal hamdul istilahiyyu fala tutlabul bida'atu bihi. Segala puji yakni penyanjungan dengan ucapan menurut cara yang bagus yang diupayakan dengan kesadaran sendiri disertai tujuan memuliakan dan mengagungkan. Sama saja keadaan pujian itu dalam hal merespon terhadap kenikmatan ataupun tidak adalah menjadi hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pujian secara bahasa yang dianjurkan untuk memulai sesuatu dengannya. Adapun pujian secara istilah maka tidak dianjurkan untuk memulai sesuatu dengan pujian itu. Wa huwa fi'lun yadullu ala ta'zimil mun'imi min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi sawan kana dzalika qawlan bil lisani aw i'tiqadan bil jinani aw 'amalan bil arkanil lati hiya al-a'dham. Dan pujian secara istilah itu adalah suatu perbuatan yang menunjukkan atas pengagungan kepada sang pemberi karunia dari sisi keberadaannya sebagai pemberi nikmat kepada si pemuji atau kepada selainnya. Sama saja keadaan pujian itu berupa ucapan dengan lidah, atau keyakinan dengan hati, atau berupa perbuatan dengan berbagai organ tubuh, yaitu anggota-anggota tubuh. Rabbi ay muslihi al-alamina lamma iftataha bil basmalati iftitahan haqiqiyan iftataha bil hamdalati iftitahan idhafiyan jam'an baina haditsai basmalati wal hamdalati wa qtidaan bil kitab ayyuban. Tuhan yakni zat pemelihara semesta alam, tatkala pengarang Syekh Salim bin Sumair membuka kitabnya dengan basmalah sebagai pembuka secara hakikat, maka boleh membuka juga dengan hamdalah sebagai pembuka secara penyandaran, lantaran menggabung di antara dua hadis mengenai basmalah dan hamdalah, dan juga karena mengikut kepada Alkitab atau Al-Quran.
Wa amalan bi hadits Ibnu Majah kullu amrin tibalin la yubdu fihi bilhamdulillah fa huwa ajzamu wa fi riwayatin fa huwa aqdam. Dan karena mengamalkan dengan hadis Imam Ibnu Majah, setiap perkara yang memiliki hal penting yang tidak dimulai dalam perkara tersebut dengan ucapan alhamdulillah, maka perkara itu laksana orang yang terpotong jari jemarinya. Dan dalam riwayat lain disebutkan, maka perkara itu bagai orang yang terpotong tangannya. Wa fi riwayatin fahuwa abtaru, dan dalam riwayat lain disebutkan maka perkara itu bagai hewan terpotong ekornya. Wal ma'niyu ala kullin maqtu'ul barakati wa naqisuha wa qaliluha, dan pengertian yang dimaksud pada setiap riwayat hadis itu adalah yang terpotong barokahnya dan yang kurang barokahnya dan yang sedikit barokahnya. Qala Nawawi rahimahullahu taala yustahabbul hamdu fi ibtida'il kutubil musannafati wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisina wa qira'atil talibina baina yadayil muallimina. Telah berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, disunatkan pujian menulis atau mengucap hamdalah dalam mengawali kitab-kitab yang dikarang, dan begitu pun dalam mengawali berbagai pelajaran oleh para pelajar dan bacaan oleh para penuntut ilmu di hadapan para pengajar. Sawaun qara'a hadisan aw fiqhan aw ghairuhuma wa ahsanul ibarati fi dzalika alhamdulillahi rabbil alamin. Sama saja ia membaca kitab hadis atau fikih atau selainnya, dan sebagus-bagusnya ungkapan dalam pengucapan hamdalah itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ba'du syafi'iyyati afdalul mahamidi ay yuqala alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dan telah berkata sebagian penganut mazhab Imam Syafi'i, paling utamanya pujian-pujian adalah hendaknya diucapkan alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Artinya segala puji bagi Allah dengan pujian yang dapat menyepadani segala karunia-Nya dan dapat menyepadani penambahan karunia-Nya. Wa qila afdalul mahamid ay yuqalu alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Dan dikatakan oleh suatu pendapat, paling utamanya puji-pujian adalah hendaknya diucapkan alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Segala puji bagi Allah dengan segala puji-pujian kepadanya seluruhnya, berupa bentuk pujian yang aku telah mengetahui darinya dan bentuk pujian yang belum aku ketahui. Zada ba'dhum adada khalqihi kullihim ma alimtu minhum wa ma lam a'lam. Sebagian ulama menambahkan adada khalqihi kullihim ma alimtu minhum wa ma lam a'lam. Sebanyak bilangan makhluknya seluruhnya berupa makhluk yang telah aku ketahui darinya dan makhluk yang tidak aku ketahui. Wa fi khabar Ibnu Majah an Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan di dalam hadis Imam Ibnu Majah dari Sayyidatina Aisyah disebutkan, adalah Rasulullah SAW apabila beliau melihat perkara yang disenangi, maka beliau bersabda, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya menjadi sempurna berbagai kebaikan. Wa idza ra'a ma yukrahu qala alhamdulillahi ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Dan apabila beliau melihat perkara yang tidak disenangi, maka beliau bersabda, alhamdulillahi ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min halin ahlin nar. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setiap keadaan penghuni neraka. Wa bihi la bi ghairihi nasta'inu ay natlubul ma'unata fa taqdimu jari wal majrur li ifadatil ikhtisas ala umuri dunya wad din. Yutlaqu dinu lughatan ala ma'anin katsiratin min at-ta'atu wal ibadatu wal jazaa wal hisabu. Dan hanya kepadanya, tidak kepada selainnya, kami memohon pertolongan, yakni kami meminta pertolongan. Adapun didahulukan susunan kalimat al-jar dan al-majrur karena guna memberi pengertian pengkhususan. Atas berbagai perkara dunia dan agama diucapkan kata ad-din secara bahasa untuk menunjukkan berbagai makna yang banyak, diantaranya bermakna ketaatan, ibadah, balasan, dan perhitungan.
wa syar'an ala ma syara'ahu Allah ala lisani nabiyhi minal ahkam, dan secara syariat kata ad-din bermakna sesuatu yang Allah telah mensyariatkannya melalui lidah nabinya berupa berbagai hukum. Wa summiya dinan li annana nadinu lahu ay na'taqidu wa nanqadu wa yusamma aidan millatun min haitsu annal maliku yumlihi ay yulqihi ala rasuli wa huwa yumlihi alaina, dan dinamakan din karena sesungguhnya kita tunduk kepadanya, yakni kita meyakini dan mengikutinya. Dan beragam ketentuan tersebut dinamakan juga dengan milah atau dikte dari sisi bahwa zat maharaja yaitu Allah Subhanahu wa taala mendiktekannya, yakni menyampaikannya kepada rasulnya dan rasul menyampaikannya kepada kita. Wa yusamma aidan syar'an wa syari'atan min haitsu anna Allah syar'ahu lana ay bayyanahu lana ala lisanin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan beragam ketentuan tersebut dinamai juga dengan syara' dan syariat dari sisi bahwa Allah sungguh telah mensyariatkannya kepada kita, yakni telah menjelaskannya kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ay zadahu Allahu 'adafan wa ta'ziman wa salama ay zadahu Allahu tahiyatan uzma wa lawat ad-darajatul quswa. Dan semoga Allah mencurahkan rahmat, yakni semoga Allah menambahkan bagi beliau kasih sayang dan pengabungan, dan memberi keselamatan, yakni semoga Allah menambahkan bagi beliau akan penghormatan yang besar yang mencapai tingkat maksimal.